terhormat Kepala Sekolah SMK dan MKKS seluruh Indonesia, yang terhormat Ibu Arfah, Ibu Bapak Ibu penanggung jawab dan wakil penanggung jawab serta Bapak Ibu pegawai dan direktur SMK. Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang, di mana dengan situasi sekarang ini yang kita semua dalam menghadapi COVID-19, yang mana pembelajaran dilakukan secara daring dan kita semua bekerja juga dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Maka pada kesempatan yang baik ini, melalui kegiatan Fitcon, Bapak Direktur, Bapak Bahrun ingin menyampaikan atau ingin mengetahui situasi terkini proses pembelajaran SMK selama masa COVID dan terkait juga mengenai ujian kompetensi keahlian atau UKK. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Direktur untuk menyapa Bapak Ibu Kabid dan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta MKKS, sekaligus kemudian untuk memberikan pengarahan. Setelah itu sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan Bapak Direktur untuk memberikan pengarahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang seluruh Indonesia. Yang saya hormati pengawas yang bisa ngikutin kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu MKKS, Kepala Sekolah, staf, direktorat, semuanya yang hadir pada pertemuan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun dalam kondisi yang sekarang ini, tapi tidak apa-apa, kita sesuai dengan dengan kemampuan kita masing-masing untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Mudah-mudahan meskipun dalam keterbatasan kita juga bisa melaksanakan sesuai dengan tugas kita. Kedua, ini luar biasa yang ngikutin Fitcon pada pagi hari ini. Mungkin ini terbanyak panjang sejarah ini. Jadi sekitar 1000 lebih yang masuk pada Fitcon pada hari ini, sehingga saya sendiri sangat sulit tadi mau bergabung, hingga baru sekitar 30 menit setelah ini baru bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian kami atas nama Direktorat SMK, Dirjen Pendidikan Edukasi, pasti ikut menyampaikan bahwa adanya wabah COVID-19 ini kita semua pasti paham, dan saya yakin juga sudah mengetahui, sehingga kita semua mencoba mengantisipasi ini dengan kemampuan dan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Maka pada hari ini kami sebenarnya juga sudah kangen dengan Bapak dan Ibu semuanya. Kami juga sudah hampir minggu ketiga ini untuk bekerja di rumah, sehingga banyak hal yang sebenarnya selalu didiskusikan secara bersama-sama. Tapi pada pagi hari ini kami ingin menyapa Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, bisa mengerjakan
yang semestinya kita kerjakan meskipun dengan standar yang minimal. Karena apa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kadang-kadang. Pak Dadan ini nggak ada gambarnya Pak Dadan ya? Ya mohon diaktifkan Bapak kameranya Bapak. Tadi mungkin belum diaktifkan lagi. Oh ya. 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 Agak jadul ini kan. Ya. Jadi apa pada pagi hari ini kita ingin ngobrol saja meskipun desainnya itu disebut dengan rapat koordinasi. Kami sebenarnya pengen ngobrol bersama-sama aja karena lama sudah tidak komunikasi kita secara langsung. Pagi hari ini bisa kita saling diskusi lah apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian yang kedua, perlu menginformasikan karena sejak tanggal 1 Januari kemarin bahwa Direktorat SMK itu bisa ditampilkan materinya yang saya kemarin tadi Bu Krismi, bahwa Direktorat SMK itu di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi, yang mana di bawah Dirjen Vokasi Pendidikan Vokasi itu ada Direktorat SMK, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Kemitraan, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Nah, apa yang kita lakukan memang ada beberapa hal yang dulu merupakan kewenangan dari Direktorat SMK. Saat ini ada beberapa yang dipindah ke tempat lain. Misalnya saja tentang PIP, setelah ini nanti ada di Pusat Pelayanan Pembiayaan, kemudian kameranya nggak hidup ya? Sebentar Pak, baru diunduh Pak sama Pak Dadan. Oh gitu. Oke. Ya. Ya. Kemudian ada lomba-lomba, yang mana lomba-lomba juga dengan adanya wabah COVID ini juga terjadi penundaan juga. Namun demikian itu juga sekarang menjadi pekerjaan pusat prestasi nasional. Nah, nanti apa yang ada di Direktorat SMK, yang ada di SMK nantinya mempersiapkan bagaimana anak-anak itu ikut bertanding secara nasional. Maka yang bagaimana kita mengembangkan prestasi-prestasi bagi anak didik kita, terutama kegiatan baik ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Kemudian juga dari kondisi yang ada, kita di Direktorat SMK ini, fungsi-fungsi yang lain saya kira beberapa masih sama, ya, beberapa masih sama. Kemudian kalau kita bicara tentang kita bicara tentang Merdeka Belajar, ada 4 Merdeka Belajar yang di-launching pada saat itu, bahwa ujian sekolah berstandar nasional memang sudah tidak diadakan, dan ujian nasional ini yang langsung ke nomor 7, Pak Dadan, slide yang ke-7. Ya. Nah, ada 4 Merdeka Belajar yang telah di-launching oleh Pak Menteri. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional, USBN ini memang sudah tidak ada. Kemudian ujian nasional, beberapa SMK ini sudah melaksanakan, dan beberapa SMK kemarin karena adanya wabah COVID ini ada yang menunda. Namun demikian
dengan adanya surat edaran Menteri Nomor 4 tahun 2020 bahwa ujian nasional ini dibatalkan, sehingga yang belum melaksanakan ujian nasional juga tidak melakukan seperti itu. Kemudian RPP menurut saya nggak usah dipermasalahkan, karena saya selalu bicara bahwa RPP itu tidak perlu begitu tebal, tetapi yang paling penting adalah makna dari apa yang semestinya ada. Kemudian tentang penerimaan peserta didik baru, yonasi dan lain-lain, bahwa di SMK tidak ada sistem yonasi, sehingga kita tidak begitu masalah dengan empat kebijakan Merdeka Belajar yang telah disampaikan. Menurut saya ini semua mendukung dari apa yang sudah dilakukan SMK sampai saat ini. Kemudian kalau kita tengok Bapak dan Ibu, khususnya kepala bidang yang ada, ke bawah Mas, langsung yang 13 saja, slide 13. Ya, slide 13. Bawahnya. Ya, yang slide 13, data sekolah kejuruan. Ya, ini sebagai informasi aja, khususnya Bapak Ibu Kepala Bidang yang akan mengambil kebijakan di daerah, karena pembukaan dan penutupan serta penderian ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ini kondisi kita saat ini, meskipun bahwa ini juga masih naik turun kondisi yang ada. Jumlah SMK kita plus minus 14.000, jumlah siswa sekitar 5 juta, yang ikut ujian tahun ini sekitar 1.545.000. Nah, dari jumlah yang ada ini guru kejuruan maupun guru umum ini juga yang perlu kita perhatikan. Kebijakan ke depan kelihatannya untuk pengembangan upskilling dan reskilling untuk kejuruan, guru kejuruan ini insya Allah berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Jadi menjadi tugasnya Dirjen Pendidikan Vokasi, yang sedikit ada perubahan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemungkinan ini kan akan berdampak kepada kondisi yang ada di provinsi masing-masing, karena di provinsi masing-masing kan ada bidang GTK juga. Tetapi yang lain-lainnya tetap merupakan kewenangan dari GTK. Jadi yang Dirjen Vokasi itu hanya upskilling dan reskilling guru kejuruan dalam rangka penyelarasan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Kemudian program apa yang akan kita laksanakan untuk tahun 2020, yang slide nomor 15 Mas Dadan. Ya, bahwa yang utama kita kembangkan ini sebenarnya juga lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita selalu bicara tentang SMK bermitra dengan industri. Selalu saya katakan, kalau SMK ini tidak bermitra dengan industri, ya sebenarnya bukan SMK, karena kita akan bicara tentang kepekerjaan, tenaga kerja, pasti kita bicara dengan calon penggunanya. Calon penggunanya itu adalah dunia usaha maupun dunia industri, sehingga perlu mendorong SMK ini bermitra dengan industri. Kemudian yang kedua, pembangunan dan revitalisasi SMK dalam rangka untuk membuat Center of Excellence sesuai dengan fokus revitalisasi vokasi. Jadi Center of Excellence itu juga merupakan proses revitalisasi yang dikembangkan oleh kementerian saat ini, baik SD, SMP, SMA maupun SMK, bahwa kita mengembangkan COE, Center of Excellence, pusat unggulan dari suatu tempat.
Hanya SMK ini kan banyak jenisnya, program keahliannya. Maka ini yang menjadi perhatian kami, nanti beberapa ini kita coba kita kembangkan, tetapi yang kita kembangkan masih pada program keahlian yang menjadi prioritas. Prioritas yang kita kembangkan apa? Paling tidak ada 4 atau 5 prioritas yang kita kembangkan. Ada pemesinan, ada konstruksi, ada hospitality, ada ekonomi kreatif, dan ada service. Ya. Kemudian juga pembinaan manajemen sekolah, begitu juga akreditasi. Ini sistem akreditasi yang sekarang masih didiskusikan. Harapannya adalah akreditasi sekolah itu adalah akreditasi yang diakui oleh industri. Jangan sampai SMK yang lulusannya banyak diterima di industri, tetapi akreditasi yang menurut kita, ini katakanlah masih akreditasi B atau C. Sementara industri itu sudah menggunakan lulusannya itu dan dianggap baik. Maka nanti akan disinkronkan sistem akreditasi, siapa sebenarnya, apakah tetap PAN-SM atau ada akreditasi lain atau dilakukan secara bersama-sama. Ini yang menjadi pertimbangan tahun ini, bagaimana melakukan akreditasi terhadap SMK-SMK yang ada di kita. Kemudian juga bantuan peralatan yang sesuai dengan standar industri. Harapannya adalah alat yang memang kita kembangkan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Maka peralatan yang ada juga sesuai dengan standar industri. Nah, untuk peralatan ini kami mohon Bapak Ibu Kepala Bidang maupun Kepala Sekolah, kalau ada peralatan yang memang diadakan tahun-tahun sebelumnya, baik tahun 2016, 17, 18, 19, ada alat yang belum bisa digunakan atau sekolah tidak berani menggunakan karena tidak ada guru yang kompeten untuk itu, mohon diinformasikan ke kami. Nanti kami dari penanggung jawab sarana prasarana yang ada akan mencoba merekap itu, dan kalau perlu kita lakukan pelatihan khusus untuk itu, sehingga alat yang sudah diadakan baik melalui pengadaan di pusat maupun pengadaan melalui DAK. Ini kita ingin bahwa peralatan yang sudah kita berikan di sekolah itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau tidak bisa digunakan itu karena apa? Atau di sekolah itu karena memang tidak digunakan. Maksud kami kalau memang tidak digunakan, kami mohon Bapak Ibu Kepala Bidang bisa mengalihkan alat di tempat A, kemudian bisa dipindah ke tempat B. Nah, ini terjadi perpindahan, nanti pencatatan BMN-nya yang perlu diperhatikan. Tapi ini harus kita usahakan. Kalau kemarin mungkin terjadi kesalahan dalam pengiriman peralatan dan lain-lain. Kemudian juga pembinaan SMK dalam kreativitas produk dan jasa serta menciptakan sekolah aman. Yang kita kembangkan tahun 2020 nanti banyak kegiatan yang menjurus kepada proses kreativitas produk anak. Sehingga kita dorong anak-anak kita, ya kami mohon nanti dapat bimbingan dari Bapak dan Ibu Guru, baik Bapak dan Ibu Guru maupun instruktur yang berasal dari luar sekolah atau industri, ini bisa memberikan kepada anak-anak kita itu jenis-jenis keterampilan, jenis produk yang bisa dikembangkan. Harapan kami bahwa teaching factory yang ada di sekolah itu bisa berkembang dengan baik. Yang terakhirnya adalah bagaimana sekolah itu, khususnya yang negeri, itu bisa menjadi BLUD. Karena dengan BLUD itu mudah-mudahan bisa berkembang lebih cepat sekolah ini. Meskipun saya yakin sekarang ini yang sudah melaksanakan BLUD pasti ada kendala. Saya yakin pasti ada kendala. Kemudian juga fasilitasi pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Nah, karena halo? Ya Pak. Kedengaran ya? Ya, ini Pak.
Banyak yang masuk katanya nggak kedengaran suaranya gitu. Kedengaran tapi ya. Halo, kedengaran ya? Dengar tuh Pak, mungkin yang sekolah-sekolah itu amutnya itu belum di itu Pak, mutnya itu loh. Iya. Ya, ini terdengar jelas Bapak. Jelas Pak. Jelas ya. Oh iya. Ya. Ya, saya lanjut kalau jelas ya. Ya, kemudian juga kami fasilitasi di dalam pengembangan sekolah dengan provinsi. Arahan dari Pak Menteri bahwa fokus dari kementerian ini bersama-sama dengan dinas provinsi, khususnya bidang SMK, untuk bersama-sama mengembangkan sekolah. Ya 8 standar yang kita kembangkan. Kira-kira mana yang perlu dikembangkan secara bersama-sama, maka nanti kami akan relatif banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kami akan banyak berkoordinasi dengan bidang provinsi. Kemungkinan kami juga yang akan datang ke masing-masing provinsi untuk melakukan koordinasi dalam pengembangan SMK. Kemudian juga pengembangan karakter budaya kerja. Nah, karakter budaya kerja ini memang kalau pendidikan karakter itu sekarang kita alihkan di pusat pendidikan karakter di bawah Sekjen. Namun demikian, kami mengusulkan untuk yang SMK ini adalah karakter budaya kerja siswa yang kita kembangkan. Maka harapan kami, akhir tahun kemarin sudah selalu kami sampaikan, ada 6 aspek yang ingin kita kembangkan tentang budaya karakter ini, budaya kerja ini. Mudah-mudahan beberapa sekolah sudah melaksanakan, dan kami nanti akan mencoba mengembangkan TOT atau membuat instruktur-instruktur di setiap provinsi. Bulan-bulan April ini kami akan mengedarkan beberapa form nanti untuk mengusulkan siapa yang kira-kira bisa melakukan pengembangan budaya kerja ini sebagai instruktur di provinsi itu. Nanti dari peserta didik akan mencoba mengembangkan TOT untuk masing-masing provinsi. Itu beberapa hal program yang kita kembangkan. Kemudian lanjut ke halaman 20, Mas Dadan. Ya. Nah, strategi yang dikembangkan, konsep Pak Dirjen Pendidikan Vokasi yang ingin dikembangkan adalah pertama, dasar pemikiran itu dari SDM, kemudian mendekatkan vokasi dengan pekerjaan yang realitas. Dari SDM ini yang ingin dikembangkan adalah tentang guru dan dosen. Maka bantuan-bantuan yang akan kita kembangkan pertama kali adalah berbicara tentang kualitas gurunya. Nah, kualitas guru ini beberapa sekolah mungkin pernah mengirimkan waktu itu dengan waktu yang hanya 2 hari, karena memang sebagai bahan kami untuk ngambil kebijakan bahwa sekolah-sekolah yang sudah mempunyai guru minimal 2 guru yang bersertifikat kompetensi dan itu diakui oleh industri, itu sebagai dasar kami nanti di dalam memberikan bantuan baik fisik maupun non-fisik. Dari sekitar 34.000 yang masuk, setelah kita list, ada sekitar 800 sekolahan yang mendapatkan itu, tapi masih kita list lagi, kemungkinan keluar sekitar 200-an. Nah, kami belum bisa mengumumkan jenis-jenis sekolah yang ada itu, tapi itu sebagai data kami untuk di dalam perencanaan ke depannya. Pasti nanti akan kami sampaikan setelah sudah fix, kami sampaikan kepada bidang yang ada di provinsi. Kemudian karena ini vokasi, maka bagaimana kita membawa budaya industri itu ke sekolah. Bring firm to school, jadi membawa budaya industri ini ke sekolah. Salah satunya adalah dengan teaching factory. Harapannya adalah dengan teaching factory itu budaya industri
itu akan bisa masuk ke sekolah. Sehingga keterlibatan industri ini sangat diperlukan. Kemudian proses standarisasi tadi yang kita katakan, kurikulum ini baru digodok oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Ya, harapannya adalah kurikulum yang umum itu dikembangkan oleh Balitbang, tapi kurikulum khusus harapannya adalah di Dirjen Pendidikan Vokasi. Ya, harapannya seperti itu. Termasuk jenis-jenis kompetensi keahlian yang kita kembangkan, mungkin nanti akan ada sedikit perubahan yang ada. Dan reform pendidikan vokasi, ini ada satu ide secara garis besar, Politeknik ini menjadi universitas terapan. Ini pendidikan vokasi secara utuh. Kemudian konsekuensi dari reformasi pendidikan yang slide 23 ini Pak Dadan. Ya, slide 23 Pak Dadan. Ya. Nah, konsekuensi yang ada ini adalah semua lembaga pendidikan vokasi wajib memiliki mitra industri. Tadi sudah jelas. Kemudian Politeknik itu menjadi PTNBH, SMK itu untuk menuju ke BLUD. Kemudian Politeknik itu nanti rencananya menjadi D4. Jadi Politeknik itu harapannya hanya D4. Tapi D4 memes, multi entry, multi exit system. Yang mana izinnya itu adalah D4, tetapi nanti bisa mengeluarkan D2, D3, dan sarjana terapan. Di D4-nya itu tidak ada, tetapi namanya sarjana terapan. Ini yang mudah-mudahan nanti bisa keluar dengan baik. Nah, D1 kemungkinan nggak ada, tapi ada arahan yang agak kuat ini. Kami masih berjuang, mudah-mudahan nanti betul-betul bisa diizinkan bahwa SMK yang membuka program 4 tahun dan mempunyai kerjasama dengan Politeknik dan industri, karena setahunnya itu adalah berada di industri, setelah lulus dari SMK itu mendapat ijazah D2 dari Politeknik yang tadi melakukan kerjasama. Maka beberapa sekolah yang kemarin sudah melaksanakan MOU dengan beberapa Politeknik, kemarin sore saya sampaikan ke Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, insya Allah akan di-SK-kan Politeknik itu akan membuka D4 memes, sehingga nanti bisa menyelenggarakan D2, fast track D2 ini untuk SMK-SMK yang melakukan kerjasama. Ini saya berharap nanti juga mohon dukungannya beberapa sekolah yang sudah 2 tahun ini kita kembangkan secara bersama-sama. Pengakuan yang 4 tahun mudah-mudahan malah melebihi dari apa yang saya harapkan. Saya dulu mengharapkan kira-kira diakui 24 SKS sampai 40 SKS, beberapa kelihatannya sudah bisa 40, tapi ini malah ada satu ide dari Pak Menteri, kalau D4 dan mempunyai kerjasama industri baik, karena 1 tahun itu bekerja di industri, maka diberikan ijazah D2. Tapi nanti teknisnya, nanti ini pasti perlu ada teknisnya tertentu. Tapi harapan kami yang tahun ini sudah menginjak tahun keempat, itu harapan kami bisa langsung. Ya, harapan kami bisa langsung. Ya. Itu seperti itu. Kemudian evaluasi lulusan lembaga pendidikan vokasi oleh pihak ketiga, sama LSP nanti juga bagaimana lebih bisa diakui lagi. Kemudian upskilling dan reskilling itu nanti melalui industri atau lembaga pelatihan yang kredibel, bisa di Politeknik, bisa di P4TK. Ya, tapi yang diakui sertifikatnya nanti diakui oleh industri. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang ke bawah, masalah ujian nasional ini terakhir kali ke bawah. Nah, berdasarkan surat edaran ini kan banyak pertanyaan dari sekolah maupun dari kepala bidang. Ya, ini surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 ini
tentang pembatalan ujian nasional, dan banyak pertanyaan bagaimana uji kompetensi keahlian untuk tahun 2020 ini. Karena UKK itu berdasarkan Permendikbud itu bagian daripada ujian nasional, karena ujian nasional dibatalkan maka UKK-nya juga dibatalkan. Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan sekolah yang sudah melaksanakan UKK? Ya dipakai saja, jadi nggak masalah, tetap bisa digunakan hasil UKK itu. Lanjut ke berikutnya lagi. Ya, ke bawahnya Mas, slide-nya. Ya, ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan. Nah, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan lagi, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Nah, ini kaitannya dengan ujian sekolah, karena saya yakin Bapak Ibu di daerah ini sebenarnya juga berbeda-beda masing-masing. Kemudian ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai raport dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, atau dengan penugasan, atau dengan tes daring, atau dengan bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Jadi kalau tidak bersentuhan itu tetap bisa dilakukan untuk ujian sekolahnya. Kemudian ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Maksudnya adalah yang sudah dipelajari itu sampai mana, itu yang diukur. Ya. Kemudian sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Ya, ya dapat itu berarti kan digunakan boleh, tidak digunakan boleh. Lanjut bawahnya, Pak Dadan. Slide break, ya. Kemudian ya, ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut. Kelulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai raport, praktek kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktek selama 5 semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Karena ada kata-kata dapat, maka boleh dipakai, boleh tidak. Tergantung keputusan dari masing-masing sekolah. Karena yang meluluskan itu adalah satuan pendidikannya. Lanjut. Slide berikutnya. Ya, kemudian kenaikan kelas itu sama. Ya. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang benar dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian. Jadi sesampainya di mana. Kemudian yang nomor 6, ini banyak pertanyaan. Dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, desinfektan, dan masker bagi warga sekolah, serta untuk membiayai pelaksanaan pembelajaran dengan sistem daring. Banyak pertanyaan bagaimana untuk masyarakat. Memang kalau berdasarkan ini adalah untuk warga sekolah. Nah, kalau yang lain-lainnya, kalau sesuai dengan kompetensi keahlian atau program keahlian yang ada, itu bisa masuk di bahan-bahan praktek yang bisa dikembangkan. Dan saya sangat mengapresiasi teman-teman sekolah, sangat luar biasa setelah kami data semuanya. Waktu itu kami meminta luar biasa peran SMK dalam peran serta penanggulangan wabah COVID-19 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kepala dinas, kepala bidang, pengawas, kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan siswa semuanya yang telah mengembangkan dan memberikan bantuan kepada warga sekolah maupun yang ada di sekelilingnya. Sangat luar biasa. Dan itu ada tim staf khusus menteri yang mengoleksi, karena saya sampaikan itu semua kelihatannya sampai Pak Menteri dan sudah
diketahui oleh DPR juga, karena pada saat rapat dengan DPR itu sempat ada beberapa saran tentang KAR tersebut, bagaimana SMK bisa mengembangkan APD yang ada. Maka yang menjadi pemikiran kami sekarang, bagaimana sekolah-sekolah yang bisa mengembangkan APD kami bisa memberikan bantuan. Itu sebenarnya sudah kami pikirkan, hanya kami sampai saat ini dana juga belum bisa kita gunakan, sehingga kami belum bisa secara utuh memberikan bantuan itu. Tapi kami mempunyai pemikiran ke sana. Lanjut berikutnya lagi. Ya, slide berikutnya, Mas. Nah, banyak pertanyaan yang ada di medsos, Pak, bagaimana nanti UKK, Pak? Bagaimana nanti ujian dan lain-lain, kelulusan siswa dan lain-lain. Berdasarkan Permendikbud 43 bahwa kelulusan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan itu kalau menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Seperti tadi bahwa ujian sekolah itu kan tetap dilaksanakan, tapi dengan berbagai macam tadi. Kemudian kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian pasal 10 itu ada UN merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. UN sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ya, jadi hasil UN itu kan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Jadi yang bisa menentukan kelulusan itu pertama sekolah, dan kalau nanti kita bicara UKK itu juga sebenarnya proses tambahan yang ada di dalamnya. Ini yang di undang-undang. Berikutnya lagi. Slide berikutnya. Nah, ini di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sistem sertifikasi kita, bahwa siswa ini siswa siapa aja. Ya, sertifikat itu bisa berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, sehingga ijazah tetap bisa dilakukan. Kemudian sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan ya, untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi. Maka kemarin kalau ada pertanyaan, bagaimana Pak, UKK-nya kan batal. Nah, UKK itu karena bersatu dengan ujian nasional, maka UKK-nya dibatalkan. Tapi ujian sertifikasi kompetensi itu nanti bisa dilakukan oleh sekolah atau oleh lembaga sertifikasi apabila memang kondisinya sudah memungkinkan, sehingga wabah COVID-19 ini kira-kira sudah reda. Itu boleh dilakukan. Jadi setelah ujian dan lain-lain. Karena mendapatkan ijazah itu kan bukan karena ujian sertifikasi kompetensinya. Saya kira ini Bapak dan Ibu semuanya sekitar 30 menit saya sudah menyampaikan beberapa hal. Silahkan nanti sapa Bapak Ibu semuanya perkembangan di daerah masing-masing. Yang paling penting saya pesan pertama, jaga keselamatan, kesehatan, karena yang paling utama kita kesehatan kita, wabah kita, musuh kita ini tidak kelihatan, sehingga kita tidak boleh menyepelekan, tapi kita juga betul-betul harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya kira itu Bu Krismi, sekian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terkait yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur terkait dengan kebijakan dan program Direktorat
SMK. Ini memasuki sesi tanya jawab. Kita batasi waktu sampai 1,5 jam, Pak Dir, nggih? Ya. 1,5 jam. Untuk sesi pertama kita batasi 3 pertanyaan. Tolong pertanyaannya ringkas, jelas, dan padat. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Pak Ecep Jalaluddin. 1. Pak Ecep. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? 3/3. Pak Iwayan Suarcana. Bisa suruh nulis saja, nggak apa-apa. Pak Iwayan, satu lagi Bapak, Ibu. Silahkan. Pak Muhammad Arifin. Silakan Bapak Ibu sampaikan pertanyaannya. Bisa melalui chat atau Halo, dengan Pak Iwayan, Bu. Perkenalkan namanya, dari mana Bapak, sekolah mana? Tolong pertanyaannya jelas, ringkas ya Pak ya. Dari Pak Iwayan, Bu. Pak Iwayan. Ya. Silakan Bapak. Selamat pagi, Bu. Pagi. Yang terhormat Bapak Direktur PSMK. Ya, Pak. Pertanyaan saya satu aja, Pak. Ya. Untuk hukum, Pak. Ya. Hukum ini dari Halo? Halo. Ya, halo. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, uji kompetensi ini kalau tidak salah saya simak, itu boleh dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi. Ya. Benar begitu, Bapak? Ya. Halo. Halo? Halo. Ya, Pak. Halo? Ya, Pak, bisa Pak D, Pak. Halo, sudah bisa Pak D, Bapak. Betul. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, Bapak. Kalau hukum ini batas batas pelaksanaan akhirnya kira-kira ada waktunya, Bu. Seandainya situasi memungkinkan, ada enggak batas akhir pelaksanaan hukumnya sampai bulan berapa gitu? Jadi sebenarnya kan hasil ujian sertifikasi kompetensi ini yang paling penting adalah sertifikat kompetensi itu bisa digunakan siswa sebagai bekal pada saat akan melamar pekerjaan. Sehingga itu kan tidak akan mempengaruhi kelulusan. Ya. Kan banyak dulu bulan Oktober November ada yang sudah melaksanakan ujian sertifikasi kompetensi juga. Jadi setelah ini saat ini BNSP itu kemarin sudah koordinasi juga, tapi suratnya nanti menyusul. Kan ada bantuan juga dari BNSP. BNSP ngasih batasan itu sampai bulan Agustus. Ya, yang mau mengakses bantuan dari BNSP itu sampai bulan Agustus. Pertama itu. Kemudian kedua, kalau asisornya itu ada yang masa kadaluarsanya itu sudah habis, karena kondisi seperti ini masih diperbolehkan untuk melaksanakan pengujian. Jadi ada 2, barusan tadi pagi itu informasi dari Pak Saryadi yang komunikasi dengan BNSP bahwa yang ingin mengambil bantuan yang dari BNSP itu bisa sampai bulan Agustus. Asesornya kalau yang habis masa untuk mengasesmen atau sudah kadaluarsa itu masih bisa dikasih peluang melaksanakan uji sertifikasi juga. Saya kira itu Pak Wayan. Terima kasih Pak Direktur atas penjelasannya. Semoga kita semuanya sehat dan berbahagia. Terima kasih Pak. Ya, tapi sesuai dengan protokol masing-masing daerah ya.
Nggih Pak, nggih Pak. Tapi nggak boleh, kalau daerah tidak memperbolehkan, tetap nggak boleh. Itu sesuai protokol masing-masing daerah. Nggih Pak, terima kasih Pak. Kita sesuaikan di situasi di Bali Pak. Ya, oke, makasih Pak. Salam buat Pak. Terima kasih Pak Wayan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ecep yang sudah standby. Pak Ecep. Silakan Pak Ecep. Halo Pak Ecep. Halo. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Direktur yang kami hormati, saya dari SMK Mundu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hanya satu pertanyaan Pak Direktur. Ya. SMK Mundu sejak pada bulan Februari sudah melaksanakan UKK, tapi untuk kemaritiman aja. Sementara yang untuk TKJ kita belum, karena dulu belum siap. Ya. Apakah itu juga nanti anak akan dapat sertifikat Pak, karena kan yang lain tidak melaksanakan UKK pada waktunya. Terima kasih Pak Direktur. Ya kalau sudah melakukan ujian ya dikasih lah Pak. Itu kan berfungsi buat anak-anak pada saat kan melamar pekerjaan. Ya. Yang belum, kalau kondisinya memungkinkan nanti, kita kan nggak tahu ini sampai kapan. Betul. Kita berharap secepatnya wabah ini teratasi dan kita bisa bekerja secara normal. Nah, kalau nanti katakanlah Juni itu normal, ya Juni itu dilakukan uji sertifikasi kompetensi. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih Pak Direktur. Ya, yuk. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Ecep. Silakan Pak Arifin. Pak Arifin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Direktur. Salam. Salam. Saya perkenalkan Arifin dari SMK Al-Fatah Banjarnegara, Bapak. Ya. Poin pertanyaan kami adalah bahwa kami SMK diminta untuk menyesuaikan kurikulum dengan dunia industri. Namun pada kenyataannya kami kesulitan untuk menjalin kerjasama dengan itu. Nah, apakah kemudian dari pemerintah bisa memfasilitasi dengan beberapa TV, apalagi kalau misalnya tingkat nasional, apakah motif perbankan ataukah kemudian untuk komputer, sehingga kami di dataran SMK ini tinggal berjalan untuk melaksanakan sinkronisasi kurikulum tersebut. Begitu Bapak. Ya sinkronisasi kurikulum kan semuanya berjalan dengan masing-masing berjalan. Bisa sebenarnya kalau satu kelompok kemudian dengan studi tertentu, kemudian itu bisa dipakai untuk beberapa sekolah. Tergantung jenis kompetensi yang diinginkan. Nah, ini siapa yang berperan? Pertama, pasti dari sekolah itu sendiri. Kedua, pasti dari dinas provinsi. Ini yang harus, nggak mungkin semuanya dari pusat. Pusat pasti akan membantu untuk melaksanakan itu, tapi nggak mungkin semuanya akan dari pusat. Ya, tapi pertama pasti dari sekolah itu sendiri. Kedua, kemudian dari provinsi untuk melaksanakan itu sesuai dengan industri yang akan melaksanakan kerjasama industri itu. Saya kira itu tergantung jenis kompetensi kalian yang dikembangkan. Nah, kalau yang di pusat kebetulan sudah ada kerjasama industrinya, pasti kita sampaikan juga ke beberapa sekolah yang ada. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Sesi pertama sudah selesai. Sesi kedua sudah ada 2 penanya, SMK 3 Palembang, SMK Muhammadiyah Purwakarta, satu lagi Bapak Ibu yang mau bertanya Bapak Ibu dari SMK. Ya, kalau tidak ada langsung aja SMK 3 Palembang. 3 Palembang, silahkan Bapak Ibu. 3 Palembang atau Muhammadiyah Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Direktur. Pagi. Hermawati SMK Negeri 3 Palembang, Sumatera Selatan Bapak. Ya. Alhamdulillah kami di Sumatera Selatan di Palembang ini, khususnya di Palembang ini masih melaksanakan kegiatan. Seperti kalau sekolah masih masuk, namun sebentar waktunya Bapak
dan juga guru tidak tetap belajar WFH dari rumah membimbing anak-anak kita, dan USP sudah berjalan dengan sistem daring. Ada satu Pak, yaitu mengenai durasi KBM, memungkinkan atau saya menyarankan Bapak ataupun bertanya ini untuk menambah durasi tahun pelajaran di tahun sekarang ini, seperti kita kembali ke tahun 77 atau 78, yaitu di mana tahun pelajaran itu dimulai dari Januari sampai Desember, sehingga pada tahun ini kita bisa sampai bulan Desember. Ada tidak kemungkinan seperti itu Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti biar ditentukan kebijakan yang lebih atas lagi, Bu. Ya, siap Pak. Ya, saya sih ngikut aja itu. Ya, itu aja. Makasih, Bu Her. Ya, makasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SMK Muhammadiyah Purwakarta. Nama durasi Pak. SMK Muhammadiyah Purwakarta. Silakan. Kalau tidak ada, kalau Muhammadiyah Purwakarta tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Bapak Ibu? Siap. Yang ditulis banyak kelihatannya, cuman saya nggak bisa baca. Pertanyaannya Bapak, kalau memang tidak ada. Halo? Halo? Ibu izin ada dari Dinas Jateng Ibu. Dinas Jateng? Assalamualaikum. Oh ini MKKS Pak, dari MKKS Wonosobo ini Pak Dim. Monggo ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur, Yang nanya punya pengetahuan. serta Bapak Ibu semuanya, kami dari SMK 1 Bapak Bahar. Selamat berjumpa kembali dengan beliau. Kapan bisa bertemu? Pak suaranya Pak, suaranya tolong Pak. Suaranya putus-putus. Ya jadi panel nanti dikasih Pak. Sudah nyambung Ibu? Sudah, silakan. Oke, bahwa di SMK kami itu, terutama di Jawa Tengah itu, yang perikanan itu sudah kerjasama dengan Seamless Bapak, terus Unpad yang Biotrok, dan untuk ya DB. Yang kami tanyakan untuk program pendampingan dari Direktorat itu yang bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi proses pendampingan yang dilakukan pasti nanti kita coba karena yang mempunyai untuk mengeluarkan ijazah nanti kan yang sudah mendapatkan izin dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, Pak. Ini yang harus kita, kalau dengan Unpad kan baru akan membuka. Ya, diplomanya kan belum ada kalau nggak salah. Maka kita dorong nanti Unpad juga membuka untuk diplomanya, diploma perikanan. Yang izinnya adalah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dalam hal ini adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Nah, pendampingan seperti apa kalau sudah ada itu nanti ya kita pasti mencoba melingkan antara sekolah dengan politeknik dan industri. Yang paling penting adalah sekolah itu harus mempunyai kerjasama industri yang baik. Kalau kita melaksanakan Karena untuk praktek 1 tahun. Itu yang paling penting itu. Saya kira itu, Pak. Ya, siap Bapak. Ya. Ya, siap, terima kasih. Mohon doanya agar lancar. Ya, mari Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. saya tanya. Dari mana Bapak Ibu? Yang banyak kemudahan. Halo. Halo. Dari mana Ibu? Halo, dari SMK Muhammadiyah 1 Semarang Ibu. Oh, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Bapak Direktur. Dengan ya. Ya. Bapak
tadi kami mendengarkan terkait kebijakan UKK ya Bapak. Ini ada pertanyaan dari kami, karena dari UKK sendiri itu kan menjadi satu kebijakan dengan UN sehingga ditiadakan tadi kan seperti itu ya Bapak. Ya. Tetapi dalam hal ini ketika kami berkoordinasi dengan Dudi ataupun itu ada beberapa program keahlian dalam hal ini yang bisa melaksanakan uji kompetensinya tetap dengan model daring. Contohnya kami yang di Bapak. Jadi contohnya anak diminta untuk mengirimkan tugas akhir dalam bentuk film pendek animasi yang sudah dia kerjakan beberapa bulan yang kemarin Bapak sebelum COVID-19 ini dalam bentuk MP4 yang terkecil sehingga nanti akan tetap bisa di assessment oleh beliau. Apakah itu masih bisa dilaksanakan Bapak? Mengingat ada surat edaran yang menyatakan bahwa UKK ditiadakan ini tadi. Ya. Program keahlian seperti itu Bapak. Atur nuhun Bapak. Terima kasih. Ya kalau tidak kontak kemudian ya itu tadi namanya sertifikasi kompetensi. Yang penting nanti kan keluar ijazah sertifikat kompetensi. Oke Bapak. Siap. Saya kira itu nggak apa salah. Itu kan sebagai portofolio bagi anak itu akan lebih bagus seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Krismi. Kalau yang selesai bertanya mohon itu dimatikan ya Bu, Bapak Ibu. Ya. Dari Bu Krismi, SMK 1 Batam. Halo. Kecilkan Bu. Kecilkan. SMK berapa? SMK 1 Batam. Silakan Ibu, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Di, Bu Krismi dan teman-teman semuanya. Boleh bisa dikecilkan nggak Bu? Kenapa? Itu sound sistemnya terlalu ini, dikecilkan suaranya. Agak jauh. Ya, sudah Bu? Ya sudah, silakan. Oke. Pak Dir, tadi maaf saya kurang menyimak untuk penentuan kelulusan siswa terkait dengan kalau di dalam aturannya melalui rapat majelis guru untuk menentukan kelulusan siswa. Nah dengan kondisi seperti hari ini, apakah memang itu tetap berlaku dengan rapat majelis guru dilaksanakan secara bagaimana atau boleh tidak semua majelis guru rapat untuk menentukan kelulusan anak diwakilkan dengan misalkan manajemen sekolah atau bagaimana begitu? Itu satu Pak. Kemudian yang kedua, baik kami tidak karena UKK perencanaan jadwalnya itu dilaksanakan setelah UN kemarin dan kemudian dibatalkan, kami tidak melaksanakan UKK, tetapi kami tetap berniat untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi menggunakan LSP sendiri begitu. Nah itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lea. Yang pertama, bagaimana melaksanakan rapat? Biasa aja Bu, seperti hari ini kita kan juga rapat ini. Dewan gurunya berapa? 140 misalnya di tempat Ibu. Yang 150 pakai Zoom meeting kan bisa. Kalau nggak pakai Webex. Kalau pakai Webex, biar ini pinjam ke Direktorat SMK itu. Kan banyak asosiasi yang pinjam ke SMK banyak. Di Jawa Tengah itu beberapa sudah menggunakan. Pada saat kosong kan bisa kita manfaatkan, ya, Webex-nya. Ya. Jadi itu. Kalau misalkan gini Pak, kami melaksanakan rapat dengan bertatap muka langsung, tetapi menerapkan social distancing itu bisa ya Pak ya di sekolah? Nah itu tergantung peraturan daerah masing-masing. Saya nggak ikut campur kalau yang itu, karena ini kewenangan daerah masing-masing udah. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya. Ya, yang kedua kan nggak perlu saya jawab, Ibu udah jawab tadi ya. Oke, ya. Makasih Bu. Salam buat teman-teman. Terima kasih Bu Lea. SMK Taruna Persada Dumai ada? SMKS Taruna Persada Dumai. Ada Bapak, Ibu? Itu ada Pak Monde dari Distrik kelihatannya Bu Krismi. Pak Mondi. Pak Mondi itu kelihatannya angkat tangan itu. Halo Pak Mondi.
Halo. Selamat pagi ya. Mana Pak? Belum Pak. Halo Pak Mondi. Halo. Ibu, saya Ibu Mbak Trismi. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya sering salah namanya. Izin Pak, Assalamualaikum Pak Bakrun, Bu Krismi. Mengenai batasan penggunaan dana untuk bahan praktek terkait penanggulangan COVID-19 ini, kemudian mohon ketegasan untuk surat edaran yang bisa diperuntukkan untuk masyarakat mengenai bantuan SMK ini, karena yang kita ketahui surat edaran ketika keluar untuk warga sekolah itu sekarang warga sekolah menjadi bagian dari warga masyarakat. Jadi tentu saja memang kita harus membantu masyarakat karena siswa sekarang ada di dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih Bapak. Ya, makasih usulannya Bu Mondi. Banyak itu jadi pemikiran kami karena banyak pertanyaan. Ya, makasih usulannya. Ya. PPDB pelaksanaannya bagaimana ya Pak Bakrun? Ya, sementara ini belum ada perubahan, berarti ya masih. Tapi mau ada beberapa kebijakan baru, tapi saya belum berani menyampaikan di sini. Siap, terima kasih Pak Bakrun. Ya, terima kasih Bu. SMK Taruna, silakan. Taruna. Pak Direktur yang saya hormati. Halo. Halo, ya Pak, silakan Pak. Baik Ibu, Pak Direktur yang saya hormati, Ibu yang saya hormati dari SMK Taruna Persada. Nama saya Sugiarto Pak. Ya. Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan uji kompetensi, di mana di dalam surat edaran disampaikan bahwa tidak juga dilaksanakan. Namun kita tetap diizinkan juga untuk mengambil sikap bahwa uji kompetensi tetap kita laksanakan untuk anak-anak kita, dalam artian bahwa setelah mereka tamat sertifikat uji kompetensi dapat dipergunakan untuk anak kita untuk mendapatkan peluang dan kesempatan kerja. Seperti yang pertama, kemungkinan besar Pak kami akan juga tetap akan laksanakan, walaupun tetap kami akan melaksanakan mungkin setelah COVID-19 ini selesai, bisa di bulan Agustus atau di bulan September ataupun Oktober. Kalau memang diizinkan seperti itu, kami akan tetap laksanakan seperti itu. Secara mandiri Pak. Yang keduanya adalah berkenaan dengan anggaran dana Bosnas yang boleh diperuntukkan untuk e-learning, sehingga di mana guru-guru ini semuanya memerlukan dari dana tersebut, misalkan untuk pembelian paket data. Mungkin itu aja Pak pertanyaan kami. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Jadi yang untuk untuk ujian kompetensi kan tetap saya katakan tadi kan masih ada ujian sertifikasi kompetensi. Ya, tapi dalam kondisi yang semuanya aman, Pak. Ya, baik. Ya, pokoknya kita jangan melanggar dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena ingin dapat sertifikat kompetensi, kemudian wah ini nggak apa-apa. Karena musuh kita ini nggak kelihatan nih. Baik, baik. Kita laksanakan setelah semuanya aman sesuai dengan regulasi pemerintah. Iya, boleh Pak. Baik, baik. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi ya, BOS ya? Bosda Pak. Anggaran BOS ini bisa kita pergunakan nggak untuk pembelian paket data bagi guru-guru dan untuk pembelajaran jarak jauh? Yang jelas kalau yang BOS pusat kan sudah jelas tuh yang klausal nomor 6 itu. Iya, iya, iya. Ya, kalau BOSDA kan ya dari daerah Pak. Nanti ya, enggak, Bosnas ini Pak. Ya Bosnas kan ada itu Pak. Nomor 6 itu kan bisa untuk pembelajaran. Berarti bisa Pak ya? Oke, bisa, baik Pak, baik. Ya pokoknya yang dulu awalnya dipakai ujian nasional yang ternyata tidak terpakai semuanya, itu bisa digunakan untuk dalam rangka ini Pak, penanggulangan COVID ini. COVID ini termasuk untuk pembelajaran di rumah tadi. Pembelajaran baik, baik, baik. Ya, itu Pak ya. Baik, baik Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak SMK Taruna. Menambahkan yang dari Pak Baru untuk BOS, silahkan Bapak melihat lagi juknis BOS kita Pak ya. Jadi nanti Bapak melaksanakan tidak boleh keluar dari juknis yang ada. Itu terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari sekolah-sekolah yang lain?
Bapak Ibu? Dari mana Ibu? Bapak? SMK Pelita Bahari Bitung? Halo. Ya. SMK Pelita Bahari Bitung. Silakan Bapak. SMK Pelita Bahari Bitung. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk SMK Pelita Bahari Bitung. Selamat pagi Pak Direktur. Dan kami hanya ingin bertanya Pak, tapi sebelum kami bertanya kami menyampaikan terima kasih banyak. Kami sudah mendapatkan bantuan simulator, bridge dan engine simulator. Nah, pertanyaan kami berkaitan dengan masalah UKK. Kalau kami punya, kalau diperkenankan, kami ingin melaksanakan UKK menggunakan bridge dan engine simulator itu. Kami mengatur waktu dalam masa ini dalam jangka waktu masa-masa seperti ini, satu hari itu mungkin sekitar 1 atau 2 orang, tapi jeda waktunya kami atur. Apakah kami dimungkinkan untuk melakukan kegiatan UKK dengan model seperti itu, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi tergantung dari protokol dari daerah masing-masing, Pak. Karena kan kondisi, kalau secara nasional kan nggak boleh. Tapi kondisi kan tergantung masyarakat suatu wilayah masing-masing. Ya. Siap, kami melaksanakan sesuai dengan protokol, Pak. Ya, sesuai protokol, kemudian koordinasi dengan kabupaten atau kota Bitung. Itu kabupaten atau kota Bitung ini ya? Kota Bitung ya Pak? Kota Bitung. Kota Bitung. Ya, coba minta pendapat dari BNPB sana, karena yang bisa menentukan kan aman apa tidak itu kan dari masing-masing wilayah, masing-masing daerah. Siap, Pak. Pak. Saya kira itu Pak ya. Kalau secara nasional ini merupakan wabah secara nasional kan nggak boleh memang, kan gitu. Tapi kalau si daerahnya mengizinkan karena kondisinya beda-beda. Saya kira itu Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Nomor 1. Siap. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih. Ini dengan Ibu Budi Rahayu. Silakan Ibu. Kenalkan dari mana Ibu? Ibu Budi. Bukan Ibu Budi, Bu, dari SMK Pacet. Ibu Ida. Dari Ibu Ida, Bu, dari SMK Pacet. Istri namanya Budi Rahayu. Bukan, tadi pagi Pak Budi masukin absen. Oh gitu, silakan mangga. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Biasanya malam ini. Lah, Pak kan di bawahnya Budi Rahayu. Dengan bukan Bu Ida SMK Pacet. Ya. Di sini baik-baik saja. Semua sudah melaksanakan sesuai protokol. Kaitannya dengan pertanyaan saya, Bu, kita di Pacet ini sudah melaksanakan skill paspor ya, karena kan UKK dengan PSKK juga akan kita laksanakan nanti setelah keadaan reda. Nah, kaitannya dengan skill paspor yang sudah kita lakukan, ini pengakuannya barangkali di baik di DUDI maupun dengan BNSP, sinkronisasi antara BNSP dengan skill paspor yang sudah kami laksanakan, kira-kira legalitasnya bisa diterima atau enggaknya bagaimana Bu? Itu saja sih sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Nah, pada saat menetapkan skill paspor, ya, itu yang menetapkan siapa Bu Ida? Ya, jadi gini Pak, karena dari kelas 10 kita sudah melaksanakan dicicil Pak ininya pelaksanaan untuk uji kompetensinya. Dari mulai kelas 10 ada materi-materi yang bisa diselesaikan di kelas 10, kemudian naik ke kelas 11, kemudian ke kelas 12, sehingga pas uji kompetensi nanti di kelas 12, jadi anak-anak sudah bebannya tidak terlalu berat gitu Pak. Kira-kira bisa seperti itu? Bisa, itulah portofolio sebenarnya. Ya, itu portofolio. Yang dimaksud di surat edaran itu kan portofolio kan itu, Bu. Oh iya. Jadi kalau jadi istilahnya bukan skill paspor atau portofolio yang mau digunakannya, Pak?
Nah, kalau yang skill paspor itu kalau kita bicara kompetensi, karena surat edaran itu tahu untuk umum, maka jangan portofolio. Portofolio itu sebenarnya skill paspor kalau di SMK gitu loh. Iya, siap Pak. Portofolio dari masing-masing kompetensi yang ada kan gitu. Ya. Berarti nanti di kelas 12 setelah mereka nanti keadaan reda, kita tinggal sedikit lagi maksudnya. Memang harus begitu malahan. Sudah seperti itu yang dilakukan gitu. Ya, gitu. Mestinya memang ada portofolio, kalau di SMK kita sebut dengan adanya skill paspor tadi. Kan gitu. Sehingga per masing-masing klaster. Oh, siap. Ya. Itu saja sih sebenarnya Pak yang ingin disaringkan. Takut ini kami sudah melaksanakan itu tapi legalitasnya enggak gitu. Bahasa paspor dengan portofolio gitu. Yang penting yang mengasesmen adalah asesor yang mempunyai sertifikat sebagai asesor, ya. Betul Pak, sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama Bu. Silakan sebentar. Bapak Nikolas Ngailu Jawa. Dari mana nih Bapak? Baik, terima. Ya, halo. Mohon diperkenalkan dulu Bapak ya. Mohon diperkenalkan. Selamat pagi Pak Direktur. Pagi. Saya dari SMK Negeri 1 Waibakul NTT. Ya, kami menyampaikan kegiatan yang berkaitan dengan UN, mulai dari UKK, ujian sekolah dan ujian nasional kami sudah selesai menyelenggarakan pada mulai dari UKK-nya bulan Februari, ujian sekolahnya di akhir Februari, dan UN-nya tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 di bulan Maret kemarin. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan UN, proses asesmen atau penilaiannya sudah dilaksanakan, sehingga mungkin terkait dengan penentuan kelulusan, kami sudah bisa menentukan dari pihak sekolah, dalam hal ini lewat kerapatan Dewan Guru. Yang berkaitan dengan itu, yang mungkin yang kami tanyakan sampai dengan saat ini, penyaluran dana BOS yang belum sampai ke sekolah Pak. Mungkin ada informasi dari Direktur SMK terkait dengan penyaluran dana BOS. Mungkin itu saya kembalikan dan terima kasih. Mohon maaf, saya PLT Kepala SMK Negeri 1 Waibakul. Ya, terima kasih Pak. Kepala sekolahnya akan pensiun pada tanggal 9 April yang akan datang. Terima kasih Pak Direktur. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak. Untuk bos yang belum cair, mudah-mudahan secepatnya cair lah Pak. Kami hanya bisa mendorong saja, karena kan memang bukan kewenangan kami untuk melakukan itu. Tapi seperti daftar yang kemarin sudah terima enggak Bapak? Daftar sekolah yang ada masalah rekening dan lain-lain. Kalau daftar sekolah yang bermasalah itu, sekolah kami tidak terdaftar di daftar sekolah yang bermasalah. Mestinya berarti aman Pak ya? Berarti aman kalau nggak ada itu. Baik, mereka sudah memperbaiki itu, ada surat kita di grup kepala bidang waktu itu kemarin. Baik, terima kasih Pak. Kami sudah sekolahnya. Ya. Oke Pak, semoga cepat keluar lah Pak. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Silakan Bapak dari SMK Negeri 1 Sambas. Bapak. Halo Pak. Halo. Ya, silakan ya, Bapak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Direktur. Salam. Nah, saya dari SMK Kepala SMK Negeri 1 Sambas sekaligus sebagai Ketua MKS Pak Direktur. Oh iya, ya. Ya, Sambas, kawan-kawan titip salam dengan Pak Direktur ya. Waalaikumsalam. Nah, jadi kami selama ini alhamdulillah sampai hari ini Pak Direktur setiap hari ada pikon ini. Oh, ya. Alhamdulillah, ya. Ya, kemarin terakhir dengan Bu Kabid, Bu Uraima ini kita juga mengadakan rapat tentang PPDB dan lain sebagainya. Juga kita alhamdulillah sebagaimana yang tadi ditanyakan kawan-kawan dan sesuai dengan edaran itu alhamdulillah kita sudah laksanakan. Dan di sini juga untuk mengantisipasi COVID-19 itu kita sudah maksimal alhamdulillah setiap sekolah
dan ini juga atas dorongan dari Ibu Kabid. Pertanyaan hanya satu Pak Direktur, kawan-kawan masih galau lah begitu tentang bagaimana nasib dari program revitalisasi ini begitu, walaupun tadi Pak Direktur sudah menyinggung sedikit masalah itu. Terima kasih Pak Direktur, salam sehat. Ya, salam kembali. Revitalisasi jalan terus, hanya modelnya sedikit ada perbedaan. Ya, kalau tanya revitalisasi bagaimana, revitalisasi jalan terus, kita buat SMK, hanya sedikit ada beberapa perbedaan. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dari SMK Negeri 1 Semas, beralih ke SMKN 10 Surabaya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Direktur. Pagi. Ya, kami dari SMK Surabaya sampaikan salam Direktur, semoga sehat selalu. Beberapa hal yang mungkin kami tanyakan, yang pertama tentang akreditasi yang rencananya nanti industri itu Pak. Saya sangat mendukung sekali karena memang akreditasi membutuhkan kemampuan pada industri. Selama ini kan memang akreditasi itu dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi. Ya. Mana nanti keterlibatan Badan Akreditasi Provinsi dalam akreditasi misalnya dengan industri. Dan industri yang seperti apa yang mungkin kami persiapkan untuk bisa kami pakai. Pak, suaranya tolong Pak. Pak, suaranya Pak. Diulang lagi pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan akreditasi industri, karena akreditasi industri yang kami ingin tahu jauh mana nanti kualifikasi industri yang kami akan pakai, ya jauh mungkin kami akan persiapkan. Yang pertama, yang kedua itu keterlibatan Badan Akreditasi Provinsi yang selama ini yang melakukan akreditasi SMK. Itu Pak, Rahmat, terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, tentang akreditasi ini masih panjang Pak. Ya, memang keinginannya adalah akreditasi dengan sesuai dengan industri, tapi ini masih secara legalnya masih panjang. Ya, jadi kita perlu ada forum vokasi juga, forum vokasi. Nanti yang akan menentukan adalah forum vokasi itu. Kemudian kita dengan Ban SM kan juga, Ban SM sampai saat ini kan masih ada. Itu yang kita mesti harus berbicara juga, bagaimana sebenarnya teknis yang ada. Tapi ini masih agak panjang Pak. Saya kira itu. Ya. Halo, SMK 10 sudah Bapak? Ya. Halo. Halo. Sudah Bapak ya? SMK 10 Surabaya ini mohon dimasukkan dalam roadmap SMK revitalisasi Pak. Kami sudah mengadakan roadmap untuk SMK Surabaya. Terima kasih bantuannya Pak. Halo. Halo. Hadir. Halo. Minta dimasukkan ke dalam roadmap revitalisasi, Pak. Oh, ya nanti dimasukkan lah. Ya, terima kasih, Pak. Nanti dipertimbangkan ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Bilang dengan Pak Hartono itu. Pak Hartono memantau. Ya, alhamdulillah semua sehat ini yang penting. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak SMK 10. Bapak beralih ke Pak Fajar Adi Kurniawan. Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Tinggal. Halo Bu. Oh. Halo Bu. Maaf. Kalau Fitcon nggak kena COVID Pak. Nggak kena COVID Pak. Dibuka saja Pak.
Maaf, Bu. Silakan Pak, silakan. Dari SMK Negeri 4 Pati, Jawa Tengah. 4 apa? SMK Negeri 4 Pati, Jawa Tengah. 4 Pati, Jawa Tengah. Ya Pak, silakan. Kami ingin menanyakan sedikit mengenai ini revitalisasi tentang SDM, Bu. Apakah di tempat kami kebetulan sudah mendapatkan bantuan simulator, bridge maupun engine simulator. Dari sekolah kami, Bapak Ibu guru ada yang belum paham mengenai simulator dan engine simulator dan bridge simulator. Itu apakah nanti di program revitalisasi itu apakah diperbolehkan sumber daya manusia dari guru-guru ini kita magangkan ke dunia industri untuk mendapatkan ilmu mengenai bridge dan ada berapa guru Pak? Kurang lebih ada sekitar 7 guru Pak. 7 guru, kalau pelatihannya berapa lama? Kurang lebih ya sekitar kemarin diprogramkan sekitar 3 bulan lah untuk menguasai betul itu. 3 bulan. Kalau 3 bulan kira-kira yang ngajar ada nggak Pak? Kalau 7 bareng-bareng? Ya insya Allah nanti bertahap Pak. Oh ya. Bertahap. Ya. Oke, boleh Pak. Bisa Pak ya. Mendapatkan sertifikat dari diklat tersebut, kemudian dari situ bisa untuk mengajar, untuk menularkan kepada anak didik di SMK Negeri. Ya. Kebetulan SMK kami SMK Kemaritiman. Ya. Boleh Pak, silakan Pak. Malah harus mempunyai sertifikat kompetensi Pak gurunya. Mengenai hal itu Pak. Ya. Jadi Pak, terima kasih itu yang bisa. Ya. Sangat sempatannya. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bapak Yansi. Bapak Yansi. Diperkenalkan Pak. Pak Yansi di mute itunya di klik Pak. Oke, sudah. Nah, silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Ya, kami dari SMK. Halo Pak, suaranya Pak. Sudah keluar ya? Mana? Sudah keluar Pak? Sudah keluar ya? Kecil, suaranya kecil sekali. Halo. Halo. Gimana Mas? Sudah keluar? Halo? Ya, silakan Pak. Silakan. Saya perkenalkan dulu Pak. Sudah keluar ya? Sudah kecil ya Pak. Halo? Iya Pak. Pakai 2 mic kecil. Kecil suaranya. Halo? Halo, silakan Pak. Oke. Untuk kedengaran sedikit. Kami dari SMK ini bukan apakah boleh apakah boleh nilai PKL itu kami transfer masuk ke nilai kakak? Nggak jelas Pak suaranya Pak. Kurang jelas. Saya ketik aja ya. Ya boleh, silakan diketik aja Pak. Ya, silakan diketik. Ya, mohon maaf Pak ya. Ketik aja. Mohon maaf. Berlanjut ke Pak Muhammad Nurdin. Silakan Pak Muhammad Nurdin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Nurdin dari SMK Negeri 1 Pangkep, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah ya, selama ini SMK Pangkep atau khususnya Sulawesi Selatan ini tiap hari insya-Allah melaksanakan pelajaran Pak. Karena ada dari bidang pendidikan Provinsi Selatan itu melakukan pikon setiap hari untuk beberapa mata pelajaran. Kemudian yang UKK Pak ini tadi kami bersama tadi yang pertama itu bahwa nilai-nilai UKK ini sebenarnya sudah ada. Tapi apakah ini diperkenankan nanti untuk dijadikan sebagai dasar untuk memberikan sertifikat atau bagaimana? Yang kedua, saya sarankan kalau bisa bahwa
format atau dikirim PON khusus tentang rentang penentuan kelulusan nanti seragam begitu. Mungkin yang kosong tadi disesuaikan saja maksudnya Pak. Misalnya kalau sudah ujian sekolah, sudah ujian nasional begitu, mungkin ada keseragaman kalau saya sarankan pada Pak Direktur. Saya kira terima kasih Pak Direktur atas kesempatan diberikan kepada saya. Ya. Yang penting sertifikat kompetensi itu diakui Pak. Ya. Jadi yang paling penting sebenarnya fungsi sertifikat kompetensi itu diakui oleh orang lain. Jadi apakah itu nilainya dari yang sebelumnya sudah diperoleh, sudah dimasukkan, yang penting diakui oleh orang lain bahwa sertifikat yang dikeluarkan itu. Intinya kan seperti itu. Siap, Pak. Nah, kemudian yang kedua perlu diseragamkan, ya sesuai dengan SE saja Pak. Oh begitu Pak ya. Karena dengan kondisi yang tidak sama mau diseragamkan, kita kan kadang-kadang pengen seragam tapi sebenarnya kan tidak perlu seragam juga nggak apa-apa Pak. Tergantung masing-masing dari daerah itu di dalam menetapkan kelulusan. Karena kelulusan adalah oleh satuan pendidikan. Siap Pak, siap. Ya, saya kira itu Pak ya. Karena ini dalam kondisi yang tidak normal juga. Kami kan juga termasuk terdaftar Pak sebagai bakal mendapatkan bantuan untuk uji kompetensi LSP P1 begitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya datang anggarannya itu, apakah kami menunggu situasi yang seperti Bapak sampaikan tadi Pak? Ya nunggu Pak, nggak boleh melanggar dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Harus diikutin semua itu Pak. Karena ini wabah penyakit ini nggak ngelihat Pak semuanya. Maka kita yang harus hati-hati aja. Saya kira itu Pak Nurdin ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Nurdin. Terima kasih. Waktu sementara tinggal 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan dilanjut dengan Pak Bambang Mulyo Hartono. Pak Bambang. Terima kasih Bu, selamat pagi Pak Direktur. Ya. Silakan perkenalkan diri Bapak. Saya Bambang Mulyo Hartono dari SMK Negeri 2 Magetan Bapak. Ini kami melaporkan kondisi Magetan memang zona merah Bapak, karena yang indikasi positif sudah 9, sehingga itu masuk di Magetan semuanya ditutup, sehingga kami harus kerja di rumah bersama Bapak Ibu guru dan seluruh peserta didik menggunakan daring. Kebetulan kami sudah punya skadama Elming sehingga bisa berjalan dengan baik. Untuk pelaksanaan ujian nasional ini sudah kami laksanakan. Uji kompetensi kebetulan di akhir semester 5 kemarin dengan CSR dan Kementerian Perindustrian, sehingga untuk TKJ multimedia tatap bersama ini sudah semua. Tinggal yang belum itu farmasi dan boga. Ini tinggal satu klaster sebenarnya dan sudah masuk proposal ke BNSP. Cuman kami menunggu nanti kira-kira kapan bisa kami laksanakan, yang tinggal satu klaster itu. Kemudian yang terakhir, kami sudah melaksanakan ujian nasional. Apakah kami juga nanti memilih SHUN apa hanya berupa daftar nilai? Dan apakah ini juga bisa kita masukkan ke kriteria kelulusan kami? Demikian Bapak, terima kasih. Pertama SHUN tapi kan tidak akan dikeluarkan karena surat edaran UN dibatalkan. Berarti kalau UN dibatalkan kan tidak akan ada itu. Ya, siap, terima kasih. Ya, itu yang pertama. Karena nanti ada ya, meskipun Pak Menteri sudah bilang mohon maaf untuk teman-teman SMK yang sudah melaksanakan ujian nasional. Seperti itu. Kemudian uji kompetensi nanti harus menunggu kondisi yang baik. Mau bertanya. Ya, kemudian kaitannya dengan ujian kompetensi ini saya juga sempat tanda tanya sebenarnya. Kalau semester 5 itu sudah ujian kompetensi, sebenarnya semester 6 itu harus apa ya? Sekolah itu berarti kan sudah selesai kalau
semester. Itu sempat jadi tanda tanya saya juga sebenarnya. Ya, ini dari Kementerian Perindustrian, Pak, karena skema yang diberikan Kementerian Perindustrian itu sudah bisa dicapai okupasi dari tata busana, Pak. Kemarin diuji yang sesuai dengan klaster yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian bersama CSR Sritek kemarin, Pak. Tapi kita bukan klaster loh, Pak. Kita okupasi. Iya, siap, Pak. Minimal okupasi. Ini yang masih jadi pertimbangan kami. Kenapa dulu saya minta praktek kerja itu semester 6. Karena kalau uji kompetensi itu nanti semester 5 akhir, nanti semester 6 itu udah kosong. Nah, kosong itu berarti mau belajar, apalagi kan anak sudah semester 6 itu berarti sekolah itu cukup 5 semester sebenarnya, kan gitu. Iya, Bapak, siap. Ya, nanti kita evaluasi kembali dengan Kementerian Perindustrian, Bapak. Saya sempat, karena apa seperti itu, karena Kementerian Perindustrian atau yang lainnya ngejar serapan dana dia karena akhir tahun. Iya, Bapak, kemungkinan seperti itu. Kami tidak bersama, ya kami siapkan, dan ternyata beliaunya juga sudah menyiapkan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan Kementerian Perindustrian, begitu, Bapak. Iya, ya nggak apa-apa, ya. Tapi saya sendiri di Kemendikbud berpikir gitu. Memang jangan-jangan anak kita itu lulus, harapan saya sebenarnya lulus itu kalau memang perindustrian itu menganggap bahwa level 2 itu sudah lulus di akhir semester 5, itu yang harus kita tantang nanti. Berarti semester 6 perindustrian bisa memberikan pengakuan paling tidak adalah level 3. Itu yang harus kita tantang, Pak. Iya, Pak. Siap. Ingin level 2 itu semester 5, itu yang saya terus terang berjuang. Memang saya ingin bahwa lulusan SMK itu paling tidak level 3. Kalau perindustrian sudah mulai seperti itu, atau nanti BNSP itu ujiannya akhir semester 5, itu ya semester 6-nya kita coba anak kita kasih kompetensi lagi, kita didik lagi untuk sampai ke level 3. Iya, ke depan praktek itu kan praktek kerja lapangan, saya pengennya nanti di semester 6. Akhir dari praktek kerja itu kemudian ujian kompetensi, uji sertifikasi. Untuk level 3-nya gitu, Bapak, ya? Iya. Iya, siap. Ya. Dari perindustrian itu dilihat dari materi uji kompetensinya itu memang setelah saya evaluasi dengan peserta didik memang mudah untuk dicapai untuk anak-anak. Berarti kan semester 5 itu sebenarnya level 2 untuk anak-anak kita khususnya tata busana itu sudah bisa tercapai. Ya mungkin nanti kalau tambah 1 semester itu bisa masuk level 3-nya gitu, Pak Darun. Ya, makasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Darun masukannya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Yang bertanya masih banyak Pak Barun. Saya harus rapat di sebelah tapi. Iya, jadi kita batasin 3 lagi ya. Bapaknya sudah ditunggu Bitcoin dengan SKM. Dengan Pak Dirjen. Kita batasi 3. Silakan Pak Abdul Halim belum? Pak Abdul Halim belum ya? Pak Abdul Halim. Belum dipanggil. Halo, suaranya tidak ada Pak. Halo. Saya aja dulu Bu. Nah, diperbaiki dulu. Silakan Pak. Saya. Pak Sri, Pak siapa tadi? Asep. Pak Asep. Masuk deh. Masuk enggak? Ini dengan Pak siapa? Udin Tusminudin. Silakan ya, Pak. Betul, dari SMK Negeri 2 Cilegon, Bu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pertama, di SMK kami itu sekolah kimia, Pak. Ya. Jadi dalam hal ini masyarakat tahu karena tingkat kepentingan untuk pembuatan hand sanitizer ya, dan untuk disinfektan itu sangat besar di sini. Ya. Kami bertanya apabila kami menggunakan dana BOS ya, tapi kalau sekarang kami buat untuk kepentingan internal,
guru-guru dan lain sebagainya di sekolah. Kalau kita pembelanjaannya lebih untuk kepentingan ke masyarakat, bagaimana itu Pak? Untuk apa? Sebagai bakti kita ke masyarakat seperti itu. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua mengenai pembelajaran online Pak. Terus terang di daerah kami sekarang ini mungkin ya perekonomiannya menengah ke bawah. Jadi banyak sekali keluhan dari orang tua mengenai kuota di siswa di rumah ya, siswanya. Nah dalam hal ini apakah dari dana BOS itu kita bisa mensubsidi untuk kepentingan siswa dalam arti pembelian kuota atau tidak? Itu Pak Direktur, terima kasih. Mohon tanggapannya. Ya, makasih. Seperti tadi saya sampaikan di dalam SE itu memang hanya untuk warga sekolah. Kemudian ya untuk masyarakat ini saya belum bisa jawab juga. Sebenarnya kalau nanti ada perubahan anggaran mungkin di kami ada, tetapi kan itu saya juga nggak tahu selesai perubahan anggaran itu kapan. Nah, ya sesuai dengan juknis BOS saja itu Pak. Oh itu sementara Pak ya. Ini masyarakatnya pada bertanya, aduh Pak kami kesulitan, sedangkan di kami kan untuk membuat bisa Pak. Cuman untuk bahan memang kita harus pesen terus gitu kekurangan. Kalau koordinasi dengan dinas yang bersangkutan, enggak pendanaan yang ada di sana. Sebenarnya yang paling penting dana bergulir, Pak. Dana bergulir. Iya, dana bergulir. Sebenarnya yang ingin kita kembangkan awalnya adalah teaching factory. Betul, betul. Ya, itu yang cuma daya beli masyarakat pada saat ini kan kondisi dalam COVID-19 ini rendah, Pak. Ya mungkin urunan dari teman-teman guru dan kepala jadi Bapak mungkin bisa langsung Pak dari Bapak dulu gitu. Boleh, nanti japrik saya Bapak, serius Bapak japrik saya nanti ya. Insya Allah ya Pak, terima kasih. Ini untuk masyarakat sekitar aja Pak. Ya. Betul. Karena kami sudah bisa membuat, alhamdulillah hasilnya baik berdasarkan cek lab dan sebagainya, karena di kami kelengkapan alatnya sudah alhamdulillah Pak. Gitu. Jadi untuk masyarakat ini kami merasa bahwa kami sekolah kimia seharusnya gitu kan panggilan untuk bisa berbakti juga. SMK berapa tadi Pak? Kenapa Pak? SMK Cilegon. SMK Negeri 2 Cilegon Pak. SMK Negeri 2 Cilegon. Kimia industri dan kimia analisis. Iya makanya dimulai dari kepala sekolah sama gurunya itu ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Bagus ya. Kemudian yang kedua Pak Punten sekalian. Apa? Mengenai kuota siswa itu ada nggak di BOS ya? Karena selama ini keluhannya di masyarakat, di orang tua seperti itu Pak, yang dirasakan di sekolah kami. Kuota BOS gimana? Kuota data. Untuk internet ya Pak? Untuk pembelajaran daring. Kan ada itu di SE nomor 6 itu Pak. Coba dilihat lagi di surat edaran Menteri nomor 6. Baik, meyakinkan Pak, takutnya kami di sini di lapangan takut melenceng dari yang telah ditentukan seperti itu Pak. Itu kan ada itu ya. Baik. Asal paketnya bukan untuk orang tua anak gitu. Oh iya, untuk anak belajar kan gitu. Ya, yang jelas SMK bisa Pak. Oh iya, semangat terus ya Pak. Terima kasih Pak Direktur. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Udin. Ditunggu Pak Udin, ditunggu Pak Dir untuk tunggu ya, japri ke Pak Bapak. Japri ke Bapak ya. Ya, insya Allah Bu, terima kasih Bu. Ya. Silakan Pak Istri Widodo. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Direktur, saya Sanusi bukan Pak Istri Widodo. Ya, Sanusi dari SMK Negeri 1 Indusari atas nama MKKS Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Bapak. Ini kami dapat masukan banyak dari teman-teman SMK swasta, Bapak. Terkait dengan orang tua murid yang saat ini kesulitan untuk membayar pembiayaan di sekolah. Oleh karena itu banyak usulan bagaimana kalau bisa menggunakan dana BOS itu untuk honorarium Bapak Ibu guru karyawan. Akan tetapi kendalanya kan sekarang banyak teman-teman yang terkait dengan NUPTK-nya Bapak. Oleh karena itu bagaimana dengan kondisi COVID-19 saat ini ada keluasan untuk tidak mempertimbangkan NUPTK-nya sehingga bisa untuk membayar honorarium guru dan karyawan gitu Bapak.
Ini yang banyak diusulkan dari teman-teman kami di Kabupaten Magelang khususnya terkait dengan untuk pembayaran honorarium guru karyawan. Saya kira hanya itu Bapak, mohon solusinya dan mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, saya kira tidak hanya Magelang itu Pak, hampir semua mengusulkan. Ya, kemarin sudah jadi bahasan, tapi saya belum tahu akhirnya seperti apa. Tapi suara itu Dirjen ke Magelang. Ya Pak ya, kalau saya nggak bisa memutuskan juga, tapi kami hanya menyampaikan. Ya, terima kasih, hanya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Is. Satu lagi pertanyaan, Pak Abdul Halim, silakan. Pak Abdul Halim, pertanyaan terakhir. Monggo silakan diperkenalkan. Pak Abdul Halim, Pak Abdul Halim, silakan Pak. Pak, mute-nya Pak, apa namanya, speakernya, tolong di. Suaranya tidak ada Pak, suaranya tidak ada Pak. Halo. Pak Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini bermasalah di suara ya. Pak silahkan berikutnya kalau enggak dengan ditulis saja Pak, pertanyaannya ditulis saja Pak ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak, satu lagi pertanyaan. Mohon maaf Pak Abdul Halim. Ada lagi satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, sebenarnya pertanyaan tertulis banyak Pak Dir, pertanyaan tertulis banyak sekali yang sudah chat. Kalau tidak ada, kita akhiri Pak Dir. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri Fitcon pada hari ini yang yang melihat antusias dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau Fitcon ini kita lepas, mungkin ribuan ingin bergabung dengan Pak Direktur, ingin mendengarkan penjelasan dan arahan-arahan dari Pak Direktur. Insya Allah Pak Dir, kalau berkenan nanti dibuka lagi sesi berikutnya Pak Dir, karena memang sepertinya ini pertanyaannya masih banyak sekali yang ingin disampaikan kepada Pak Direktur terkait dengan kapan? Kamis, Jumat, silahkan. Nanti kita jadwalkan Pak Dir, nggih? Ya. Nanti kita jadwalkan karena memang terkait dengan situasi kondisi yang seperti ini, COVID seperti ini. Jadi dan kita saat dengan dinas provinsi juga biasanya setiap awal tahun kita sudah berkoordinasi dengan sekolah juga setiap awal tahun sudah berkoordinasi, tapi ini sudah menjelang pertengahan tahun kita tidak berkoordinasi. Mudah-mudahan nanti akan ada waktu lagi Pak Dir untuk memberikan arahan-arahan lagi. Nanti akan kita beritahu kepada sekolah-sekolah semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas antusiasnya mengikuti Fitcon ini. Terima kasih semua Bapak Ibu kepala sekolah. Terima kasih Pak Dir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Amin amin ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, salam buat semuanya, sehat semuanya, jaga kesehatan masing-masing, nggak usah memaksakan diri untuk keluar. Kalau memang membuat APD dan lain-lain, tolong juga sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan. Mudah-mudahan kita semua berdoa, wabah penyakit COVID-19 ini cepat berlalu, dan kita bisa bersama-sama melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan kita semua berdoa pada Allah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau bersama-sama, insya Allah kita bisa. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi Pak Dir akan kita share, Bapak Ibu sekalian ya, akan kita share dengan ratulannya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.